Saat ini teknologi internet sudah berada pada fase Web 3, di antaranya teknologi blockchain telah menjadikan kontrol terhadap kepemilikan data menjadi terdesentralisasi. Saat ini telah hadir kecerdasan buatan, AI, yang akan didukung dengan kehadiran teknologi kuantum komputer. Terhadap fenomena itu, saya Michael Bramulya Tarigan, Taruna Utama Poltekip Angkatan 55, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan, STB, 4181. Akan menyajikan ilustrasi terhadap inovasi yang saya impikan untuk meningkatkan satuan kerja di lingkungan pemasyarakatan dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi yang telah dideskripsikan di awal video ini. Di sini saya akan mengimplementasikan inovasi dari Artificial Intelligence, AI, yang fungsinya sebuah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru dan melaksanakan tugas seperti manusia. Secara umum, AI merujuk pada program software komputer yang dirancang menyerupai kecerdasan manusia, termasuk kemampuan dalam pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Selanjutnya, quantum computing atau komputasi kuantum merupakan teknologi yang memanfaatkan hukum mekanika kuantum untuk pemecahan masalah kompleks pada komputer klasik. Komputasi kuantum adalah bidang multidisiplin yang terdiri dari aspek ilmu komputer, fisika, dan matematika yang memanfaatkan mekanika kuantum untuk memecahkan masalah kompleks secara lebih cepat daripada komputer klasik. Bidang komputasi kuantum mencakup penelitian perangkat keras dan pengembangan aplikasi. Dan masih banyak lagi teknologi canggih yang akan semakin membantu umat manusia di masa depan. Salah satunya untuk meningkatkan satuan kerja di lingkungan pemasyarakatan yang saya impikan. Arti pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Undang-undang pemasyarakatan terbaru tersebut juga berisi penguatan posisi lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu, Integrated Criminal Justice System, khususnya yang menyelenggarakan penegakan hukum terkait perlakuan terhadap anak binaan dan warga binaan. Sehingga di masa depan teknologi AI dengan pemasyarakatan dapat saya inovasikan dengan mengimplementasikan meningkatnya pelayanan keamanan dan pelayanan pemasyarakatan lainnya pada Lapas Nusa Kambangan. Mengingat Lapas Nusa Kambangan adalah salah satu penjara yang memakai maksimum security dan paling ketat di Indonesia, saya berinovasi agar Nusa Kambangan diciptakan menjadi Lapas Nusa Kambangan Maximum Security Artificial Intelligence. Lapas yang full menggunakan AI, dengan bangunan baja dan teknologi canggih dengan pengamanan yang canggih seperti mata Tuhan, di mana CCTV adalah alat mata AI untuk mengawasi pergerakan narapidana seluruh ruangan. Tidak ada manusia yang tinggal di Pulau Nusa Kambangan, hanya narapidana dan program AI yang telah diperbaharui setiap harinya. Pada saat narapidana baru datang dari Pelabuhan Sodong, itu adalah perbatasan petugas pemasyarakatan dengan Lapas Nusa Kambangan AI, karena pada saat menyeberang menuju Pelabuhan Wijayapura Cilacap, narapidana sudah disambut kapal feri yang sudah menggunakan program AI. Di dalam kapal feri, narapidana bertemu hologram AI dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan peraturan di dalam lapas INK. Selanjutnya, pada saat di dalam lapas INK, narapidana masuk pintu jaga baja yang otomatis terbuka dengan menggunakan quantum computing, dilengkapi menara monyet dengan senjata otomatis dan lampu sorot otomatis yang telah diprogram AI. Narapidana masuk ke ruangan registrasi untuk dipasangkan chip IoT, Internet of Things, narapidana sebagai penghubung komunikasi, mengendalikan kegiatan WBP, menghubungkan data SDP WBP, dan bertukar data terhadap AI. Ditambah Auto Robotic System, ARS, teknologi robot pengganti petugas penjara yang berjaga di luar lapas, jika ada pelarian atau kerusuhan yang tidak terdeteksi. Untuk
untuk sistem kunjungan atau komunikasi narapidana dengan keluarga. Di Pelabuhan Sodong dibuat ruangan digital reality, ARC VR, untuk menciptakan kunjungan interaktif dengan konsep pembaruan dunia digital dengan dunia nyata, sehingga keluarga dan WBP tetap dapat berkunjung dengan digital reality atau hologram. Serta menggunakan hyperconnectivity, agar Kadifpas, Kakanwil, Menteri, hingga Presiden tetap dapat mengelola penjara AI dan transaksi atau mendapat data secara terintegrasi melalui jaringan, dan menggunakan green teknologi untuk mendapatkan listrik dari tenaga matahari DLL. Semua teknologi menggunakan AI, kamar tidur narapidana dengan tempat tidur yang nyaman dan bersih dengan suhu ruangan otomatis, bahkan jika narapidana sakit, klinik menggunakan teknologi canggih sebagai robot dokter pengobatan, dan koki robot yang menyiapkan makanan untuk narapidana, juga robot kebersihan yang selalu bekerja menjaga kebersihan kamar narapidana pada saat makan dan sebaliknya. Pembinaan terhadap narapidana dilakukan juga menggunakan AI dan hologram. Di saat beribadah akan ada tokoh agama datang sebagai hologram, dan AI juga bisa mencarikan tontonan untuk informasi narapidana. Narapidana juga masih bisa melakukan kegiatan di dalam lapas seperti berkebun, pemeliharaan perikanan, bahkan bermain olahraga dan pelatihan lainnya, dengan dibantu dengan AI dan pemandu instruktur menggunakan hologram. Capaian 1 tahun setelah terimplementasikan, petugas pemasyarakatan dapat dialihfungsikan sebagai petugas PK, teknisi, dan berfokus pada lapas medium security hingga low security. Dan narapidana di lapas NKI menjadi lebih tertib, bersih, dan termonitor kemanapun mereka berada dan apa yang ia lakukan. Capaian 3 tahun yang terjadi setelah terimplementasikan, saya rasa narapidana akan berkurang, narapidana akan melakukan apa yang dibina oleh AI, narapidana akan cepat menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi tindak pidana atau residivis, serta narapidana akan lebih mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. Dan yang saya rasakan setelah 5 tahun, akan sangat berkurang tindak kriminal tinggi di Indonesia. Dan di lingkungan kerja akan dianggap berhasil membina narapidana, dan mengurangi anggaran menggaji petugas penjara, dan hanya memelihara perbaikan AI. Serta yang dirasakan masyarakat jika AI diberlakukan setelah 5 tahun di pemasyarakatan, akan merasa lebih aman, karena narapidana di sana dijaga ketat dan tidak akan lari, serta dibina untuk menjadi manusia yang baik lagi dan mau bekerja lagi. Demikian inovasi AI terhadap pemasyarakatan yang saya terapkan di Lapas Nusa Kambangan, yang jika terjadi akan saya implementasikan sesuai kebutuhan UUD yang berlaku dan tetap mempertimbangkan HAM. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan dicoman inovasi AI apalagi yang dapat diterapkan di pemasyarakatan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih telah menonton, dan mohon maaf atas kesalahan tampilan video yang saya buat.